Semoga bibir mulut yang menyanyikan haleluya, haleluya keluar dari hati yang berbahagia. Karena pagi ini telinga masih bisa mendengar firman Tuhan. Dan telinga yang mendengar firman Tuhan itu hendaknya memberi kita kesadaran apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami perbuat sebagai warga gereja, sebagai warga negara dan bangsa, bahkan sebagai warga jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas, yang adalah juga warga dari tiap-tiap keluarga dan rumah tangga dalam jemaat ini. Mendengar dan memberlakukan adalah hal yang mestinya menjadi perenungan untuk diwujud nyatakan. Kita semua berbahagia bersama anak bangsa di negeri ini ketika Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan abolisi kepada Tom Lembang dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Dua-duanya orang Kristen yang mendapat amnesti dan abolisi itu. Suatu hal yang bukan kebetulan, tapi kami percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan bagi bangsa ini. Jika kita runtut ke belakang tentang semua yang terjadi, pertanyaannya, separah inikah negara kita yang dikatakan Indonesia sedang baik-baik saja itu? Puji Tuhan. Adalah kewajibanmu, kewajibanku, kewajiban kita sebagai gereja yang terpanggil untuk mengisi kemerdekaan ini, yang terpanggil untuk memberi buah bagi kemerdekaan ini, sehingga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan telah berhasil diwujudkan sejak 80 tahun lalu, nantinya 17 Agustus ini, ya, adalah benar-benar sebuah rahmat Tuhan untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk kehidupan yang lebih damai, lebih baik, lebih bahagia bagi segala warga bangsa dengan tidak membedakan suku, agama, bahkan juga keanekaragaman perbedaan lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Protestan Maluku mengharuskan kita lewat tema bulanan bahwa kita harus menjadi gereja yang berbuah. Sementara kita juga melangkah untuk memasuki ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-90 tahun. 90 tahun kehidupan, bukan baru kemarin anak-anak, bukan remaja, bukan lagi pemuda, tapi tua sulanjut usia 90 tahun. Hidup mungkin selangkah saja adalah kubur, ya. Walaupun ada yang hidup sampai 100 tahun. Pertanyaannya, telah 9 tahun menggereja sebagai Gereja Protestan Maluku, yang di dalamnya 80 tahun mengisi kemerdekaan ini, apa yang telah kita lakukan? Sudahkah hidupmu, hidupku berarti bagi semua orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita dalam hidup ini? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, adik terhadap kakak, kakak terhadap adik, guru terhadap anak didik, pemimpin terhadap yang dipimpin, ya. Ketua majelis jemaat terhadap seluruh jemaat ini. Di dalamnya kami sebagai pendeta jemaat dan penatua diaken, termasuk seluruh pengurus wadah-wadah pelayanan. Tuhan bangga dengan ketun semua.
yang telah memberi diri terlibat di dalam pelayanan jemaat ini untuk bertumbuh bersama gereja ini dalam kehidupan berbangsa bernegara. Lalu tema mingguan kita itu bilang begini, merdeka untuk bersuara. Sekali lagi, merdeka untuk bersuara. Dari lintasan sejarah dan berbagai peristiwa yang muncul di negeri ini, di tanah air ini, kadang-kadang orang takut bicara, orang takut bersuara. Nanti kita lihat saja yang apa yang akan jadi dengan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan teman-teman yang sekarang ini mudah-mudahan kantung pembapak ini yang kasih amnesti dan abolisi ini juga cerdas melihat situasi ini. Sebab jika tidak, Bapak Ibu Saudara, betapa menyeramkan. Mau putar bola balik bagaimana lagi, tapi Tuhan Allah sembuta, Tuhan Allah tahu persis. Ya. Dan itu aktualitas kehidupan ini juga dialami oleh Yeremia pada masanya. Ya. Ketika ia bicara, menyampaikan firman Tuhan dalam situasi di mana begitu banyak orang yang suka. Dan karena itu mereka berusaha untuk mencegah supaya Yeremia jangan bicara. Dan lebih daripada itu mereka ingin mematikan Yeremia. Karena suaranya itu adalah suara yang berbeda dengan tuntutan pada waktu itu. Tetapi itu mesti ia lakukan, ia suarakan. Sebab itu perintah Tuhan langsung. Dalam ayat pertama bacaan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pada permulaan pemerintahan Yoyakin anak Yosia Raja Yehuda datanglah firman dari Tuhan, bukan dari setan, ya, bukan dari awan-awan, bukan dari batu capeu. Ini dari surga, dari langit, berarti dari Tuhan. Tuhan sendiri bicara, suruh Yeremia untuk bicara, ya. Dan itulah posisi Yeremia dan posisi kita sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, tapi juga sebagai suami dan istri. Pikir bodoh-bodoh saja. Apakah suami-suami berani bicara ketika istrinya itu kapista? Apakah istri-istri berani bicara ketika suami-suami ringan tangan dan ringan kaki? Memaki dan bersumpah reken segala lubang-lubang di dalam dunia ini. Ya. Apakah bisa dan berani untuk bicara? Tapi mesti bicara. Ya. Dia mau dengar atau tidak dengar, bicaralah. Karena ini Tuhan perintah. Nasihatkanlah suamimu, nasihatkanlah istrimu supaya jam begitu mak, jam begitu pak, harusnya seperti ini. Jangan karena bicara lunjur tangan, tampil prak jatuh. Nah, itu kebiasaan katong di sini. Tapi hari ini firman Tuhan menyadarkan katong semua yang pun telinga dengar, tapi yang kita dengar harus tersalur dari dalam hati yang mampu membedakan. Mungkin sekali Tuhan bicara lewat bini untuk sadarkan laki. Tuhan bicara lewat mama untuk sadarkan anak-anak. Tuhan bicara untuk laki, untuk sadarkan istri, untuk bicara untuk orang tua, sadarkan anak-anak. Tuhan bicara untuk anak-anak. Mungkin bisa saja anak yang baru bicara dia bisa bicara, tapi bicara itu bicaranya Tuhan untuk orang tua yang sentuh diri. Termasuk kita semua. Saya barangkali dalam menjalani kehidupan ini, kata juga kadang-kadang ada dalam posisi itu, posisi orang tua yang sentuh diri. Laki yang tahu tugas dan kewajiban, padahal di hadapan Tuhan ketika nikah sudah janji. Begitu juga dengan bini, ketika nikah sudah janji. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Kalau tema bulanan bilang ini kita sudah ada di dalam masa-masa berbuah, sudah matang, bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi, tapi sutua. Orang Ambon bilang sutua babulu, ya. Yang sudah harus sadar bahwa ketemu harus tahu membedakan mana baik, mana tidak baik. Mana yang harus dibilang, mana yang tidak perlu dibilang.
Berdosalah, berdosalah, berdosalah jika katong tahu itu salah, tapi katong berdiam diri saja. Yeremia juga dihadapkan pada situasi yang seperti itu, ia tidak mau berdiam diri. Karena memang itu salah dan harus. Dan dia pertegaskan, ini bukan beta pun mau, tapi ini Tuhan pun mau. Dan karena ini Tuhan pun mau, beta minta ampun dari semua juga. Kalau dari mimbar gereja, mimbar ini, dari tempat-tempat dalam ibadah itu ada firman yang kedengarannya tegas, keras, dan mungkin menyakitkan. Bapak, Ibu, dan beta. Karena memang itu adalah perintah Tuhan. Yang tidak bisa kompromi dengan kejahatan kita, dengan kebodohan kita, dengan kemunafikan kita. Dengan kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yeremia terpanggil untuk itu dan dia terbeban karena itu. Satu-satunya nabi yang hebat luar biasa, Yeremia. Dia rela menanggung kalau dia harus hangus, dia harus terbakar, kalau dia harus mati karena menyampaikan firman Tuhan, dia hadapi dan tidak mundur. Semoga di jemaat ini juga kita hadapi pendeta-pendeta, penatua-penatua, diaken, pengurus wadah-wadah, laki-laki dan perempuan yang sama. Yang sama punya prinsip, kalau ini kebenaran, kalau ini firman Tuhan, harus. Dan karena itu gumulilah semua yang akan kita katakan dan yang mau kita lakukan. Biarlah kiranya yang ingin kita katakan dan yang ingin kita lakukan itu yang Tuhan perintahkan. Perintahnya kan sencari jauh-jauh. Di mana? Dalam Alkitab itu. Lengkap itu perintah Tuhan. Senari jauh-jauh. Bahasanya juga tidak terlalu sulit. Katong tidak dipaksa untuk bahasa Gerika atau Ibrani atau Arami atau bahasa apa. Bahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari Gereja Protestan Maluku berupaya untuk mentranslatekan dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya katong mudah mengerti dan mencerna apa kehendak Tuhan yang katong menjelang 80 tahun kemerdekaan dan 90 tahun Gereja Protestan Maluku. Mari katong bertanya diri katong sendiri, sudahkah kita matang dalam kehidupan bergereja kita? Sudahkah kita sanggup menjadi anak bangsa yang menghadirkan buah-buah kebenaran, keadilan, damai sejahtera di kehidupan nyata bangsa ini? Mampu memberi sumbangan yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa demi terwujud apa yang menjadi cita-cita besar, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang semuanya butuh keberanian. Dan kadang-kadang bayang-bayang ketakutan selalu menghantui. Apalagi dihadapkan dengan pejabat-pejabat dan penguasa-penguasa yang rada-rada aneh begitu. Padahal penguasa itu dilantik, katanya jadi hamba Allah. Untuk melayani, untuk memakmurkan bangsa dan negara, tapi lebih banyak memakmurkan dirinya sendiri, keluarganya. Kadang-kadang juga karena memakmurkan diri sendiri, menelantarkan bini dan anak-anak. Atau melantarkan suami dan anak-anak. Ini kenyataan dalam memang mudah-mudahan di jemaat ini tidak ada tipe-tipe manusia seperti itu. Terlebih katong yang pakai pakaian seperti ini dan berdiri di atas mimbar ini dan bicara begini. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, rajin-rajin baca Alkitab supaya tahu apa kehendak Tuhan yang mesti katong bikin sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami, bapak mama terhadap anak-anak. Ingatan pas sekali. Jangan takut kalau itu sebuah kebenaran. Kadang-kadang orang tua seng sanggup karena lalai. Sebab bahasa su bilang kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Berpikir karena anak masih kecil, tinggal saja sio. Ada bahasa lain bilang kalau bulu sutua maero akan yang apa. Jadi selama masih anak-anak itu masih kecil, mama-mama, bapak-bapak, lalu juga termasuk oma-oma dan opa-opa, termasuk beta lagi tanggung jawab untuk dari sekarang ini kalian
keluarga dan rumah tangga dengan baik. Bina keluarga yang baik. Tapi pembinaan yang paling utama adalah jadi contoh teladan bagi anak-anak. Tapi kalau mulu bamaki, tangan batampar, tangan baloko baraba, bagaimana mau jadi contoh dan teladan hari ini? Panggilan dari Yeremia pasal 26 ini, baca akan babai, renungkan akan babai, lalu bertanya pada diri, Tuhan beta sanggup kasih untuk menyampaikan dengan baik dan benar kehendak Tuhan seperti yang beta baca dan temukan di dalam Alkitab, sama seperti hari ini, dengar dari memori ini dan dengar dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya usah takut. Kalau itu untuk keselamatan diri, untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga, untuk ketemu anak-anak pun cucu pun masa depan, kenapa harus takut? Kenapa harus ragu? Dan kenapa harus sanksi? Yeremia tidak pernah takut dan sanksi. Yesus pun demikian halnya, walaupun ia harus mati. Tokoh-tokoh besar seperti Bonhoeffer menghadapi Hitler yang kejam, dia takut, walaupun pada akhirnya dia mati. Thomas Matulesi juga mati, tergantung di muka benteng Victoria itu demi Maluku dan segala macam. Banyak pahlawan-pahlawan bangsa ini yang rela. Memang tokoh-tokoh hebat yang telah tiada punya kepedulian yang sangat luar biasa, dan dengan kepedulian itu mereka maju, berani mati demi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang menguntungkan keluarga, rumah tangga, jemaat, gereja Tuhan, bahkan negara dan bangsa. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, di minggu pertama bulan Agustus ini. Dan kita juga bahagia bahwa kita mulai sadar suara dari Jakarta kasih bendera dan banyak rumah ada bendera berkibar. Itu juga satu tanda bahwa kita juga menghargai kemerdekaan sebagai perjuangan yang tidak mudah, darah dan air mata. Yang bertetesan dan jiwa-jiwa tubuh-tubuh yang berguguran menghiasi persada bangsa ini di taman-taman makam pahlawan termasuk di Kapaha, sebagai ungkapan bahwa mereka telah memperjuangkan kemerdekaan, membayarnya dengan tubuh dan darah mereka. Lalu kita yang mengecapnya, apa yang kita lakukan? Mampukah kita untuk mengisinya supaya menjadi berarti? Kita bukan lagi anak-anak, kita sudah harus berbuah. Dan buahmu dan buahku adalah buah-buah yang manis, sedap dimakan. Jangan sampai batu-batu kena lidah langsung muntah akan lagi, sebab dia buah yang asam dan buah yang busuk. Sekali lagi tergantung kita. Untuk bisa menemukan buah yang baik, yang manis, sedap dimakan, itu baca dan renungkanlah Alkitab dengan baik dan lakukanlah itu dalam kehidupan. Beta sangat yakin jika itu menjadi kepedulian kita, kita akan menjadikan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, jemaat yang sejahtera bahagia bersama Tuhan kita Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Amin.